Tren ruang tamu minimalis ke 2026, 10 kesalahan yang bikin rumah terlihat sempit. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh iya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Bun pernah nggak sih masuk ke ruang tamu sendiri, tapi rasanya pengen langsung keluar lagi karena kok sumpek ya? Padahal niat awalnya pengen rumah kelihatan rapi dan ramah, tapi yang kejadian malah kayak gudang versi halus. Ada sofa gede banget sampai jalan harus nyamping. Ada pajangan lucu, satu dua awalnya. Tahu-tahu jadi pameran kenangan hidup. Belum lagi bantal yang fungsinya cuma dipeluk, pas foto habis itu dipindah tiap hari. Kadang aku mikir, ini ruang tamu atau ruang uji kesabaran? Jujur aja Bun, tren ruang tamu minimalis 2026 itu bukan soal estetik doang, tapi soal kesehatan mental juga. Kebanyakan barang bikin mata capek, hati ikut capek, dan ujung-ujungnya kita gampang emosi sama hal kecil. Ruang tamu gelap, penuh warna, penuh barang. Itu kayak pikiran kita pas lagi banyak pikiran, tapi tetap maksa senyum. Satirnya, kita sering lebih mikirin komentar tamu daripada kenyamanan diri sendiri yang tiap hari tinggal di situ. Padahal, ruang tamu itu harusnya jadi tempat paling ramah buat kita dulu, sebelum buat orang lain. Tempat duduk bentar sambil tarik napas. Tempat ngobrol tanpa harus mikir ini nabrak meja, atau itu nyenggol pajangan. Lebih sedikit barang itu bukan berarti rumah jadi kosong, tapi hidup kita jadi lebih ringan. Dan kadang keberanian terbesar dalam menata rumah itu bukan nambah barang, tapi berani bilang cukup. Kesalahan pertama itu kebanyakan furnitur. Kita sering ngerasa ruang tamu harus lengkap biar kelihatan niat. Akhirnya sofa ada 2, terus meja juga ada 3, kursi cadangan numpuk di sudut. Padahal setiap furnitur itu makan ruang dan energi. Coba deh bayangin masuk ke ruang tamu tapi harus muter dulu kayak main halang rintang. Bukannya hangat, malah bikin tamu dan tuan rumah sama-sama pengen cepat keluar. Rumah itu butuh ruang kosong supaya mata dan hati bisa istirahat. Kesalahan kedua adalah ukuran sofa yang terlalu besar. Ini klasik banget. Di toko kelihatan pas, empuk, mewah, diskon pula. Begitu masuk rumah, sofanya jadi pemeran utama, kita cuma figuran, jalan menyempit, meja tamu ke pinggir, pintu hampir nggak bisa kebuka penuh. Akhirnya, ruang tamu terasa sesak dan kita malah jarang duduk di situ karena rasanya ribet sendiri. Sofa yang pas itu bukan yang paling besar, tapi yang paling sesuai sama ruang. Kesalahan ketiga adalah terlalu banyak pajangan kecil. 1 pajangan lucu itu manis, 2 masih oke. Tapi kalau sudah 10, mata kita capek. Setiap pajangan minta diperhatikan. Otak kita kerja terus tanpa sadar. Foto, vas kecil, patung, lilin, semuanya berebut perhatian. Akhirnya ruang tamu terasa rame, walaupun sebenarnya sepi. Kadang niatnya kenangan. Tapi kalau kebanyakan, justru bikin kita nggak bisa menikmati satu pun dengan tenang. Kesalahan keempat adalah rak terbuka yang isinya penuh. Rak terbuka itu cantik kalau isinya terkurasi. Tapi di kehidupan nyata, rak sering jadi tempat segala hal. Buku campur dokumen, pajangan campur kabel. Kotak camilan nyelip diam-diam. Setiap hari kita lihat dan setiap hari juga otak kita ngingetin ini harus dirapikan. Lama-lama bukan raknya yang salah, tapi kita yang jadi gampang emosi karena rumah kayak terus minta dibereskan. Kesalahan kelima adalah warna yang terlalu ramai. Banyak warna, banyak motif, banyak cerita, tapi semuanya teriak barengan. Dinding sudah motif, sofa corak, karpet rame, bantal beda-beda. Bukannya ceria, malah bikin ruang terasa lebih sempit. Warna kalem itu bukan membosankan, justru
Dia jadi latar yang bikin pikiran lebih tenang dan barang lain kelihatan lebih rapi walaupun jumlahnya sedikit. Kesalahan keenam adalah pencahayaan yang kurang. Ruang tamu gelap bikin suasana berat walaupun isinya bagus. Kadang cuma karena gorden terlalu tebal atau lampu kurang terang. Cahaya itu pengaruh ke mood. Ruang yang terang bikin kita lebih santai dan lebih jarang marah. Coba buka cahaya alami di siang hari. Rasanya akan terasa beda. Rumah jadi lebih hidup tanpa nambah satu barang pun. Kesalahan ketujuh adalah semua barang harus kelihatan. Kita sering mikir kalau disimpan, nanti lupa. Akhirnya semua dikeluarin. Padahal visual yang terlalu penuh bikin kepala ikut penuh. Tidak semua hal harus dipajang. Ada barang yang fungsinya selesai setelah dipakai. Minimalis itu bukan soal kosong, tapi soal berani menyembunyikan yang tidak perlu dilihat setiap hari. Kesalahan kedelapan adalah layout yang kaku. Sofa nempel dinding terus, meja pas di tengah, kursi menghadap satu arah. Akhirnya ngobrol, jadi nggak cair. Ruang tamu itu ruang interaksi. Kalau susunannya bikin orang sungkan bergerak atau duduknya terlalu jauh, suasana jadi dingin. Sedikit geser furnitur bisa bikin obrolan lebih hangat dan ruang terasa lebih luas. Kesalahan kesembilan adalah lupa fungsi utama ruang tamu. Kita sibuk mikirin tampilan sampai lupa perasaan. Ruang tamu itu harusnya bikin orang betah duduk, ngobrol, dan pulang dengan perasaan nyaman. Kalau ruang tamu malah bikin kita stres karena takut berantakan, berarti ada yang perlu diubah. Rumah itu untuk hidup, bukan untuk lomba rapi. Kesalahan ke-10 adalah takut mengurangi barang. Takut kosong, takut sepi, takut dibilang nggak niat. Padahal seringnya setelah barang dikurangi, kita justru merasa lebih lega. Membersihkan jadi cepat, pikiran lebih ringan, dan ruang tamu terasa lebih ramah. Mengurangi itu bukan kehilangan, tapi memberi ruang untuk bernapas dan merasa cukup. Kadang kita kira yang bikin capek itu hari, anak, atau kerjaan yang gak ada habisnya. Padahal pas pulang ke rumah, mata kita langsung disambut barang yang numpuk sambil bilang pelan-pelan, "Selamat datang di kekacauan." Lucunya, kita marah ke diri sendiri kenapa cepat lelah. Padahal ruang tamu aja nggak ngasih ruang buat napas. Kursi penuh, meja penuh, hati ikut penuh. Minimalis itu bukan soal rumah kosong kayak belum pindahan, tapi soal berani bilang cukup ke barang-barang yang sebenarnya cuma numpang eksis. Sedikit nyentil ya bun, kadang bukan tamunya yang betah atau enggak, tapi kita sendiri yang enggak betah duduk di ruang tamu, karena rasanya pengen beresin tapi capek duluan. Pelan-pelan aja, enggak perlu langsung sempurna. Rumah itu bukan lomba pamer, tapi tempat pulang. Kalau hari ini cuma sanggup mindahin satu barang juga nggak apa-apa. Yang penting besok pas duduk sebentar di ruang tamu, kita bisa senyum kecil dan bilang dalam hati, "Oh, ternyata rumah bisa seadem ini ya." Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.